Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Adegan dimulai dengan memperlihatkan seorang Amado yang kembali menghidupkan komputernya setelah tim sensor berhenti mengecek jaringan miliknya. Ketika dia mengaktifkan kembali itu, kamera pada mata Delta melihat jika seorang Jura kembali memunculkan sebuah tanduk di kepalanya. Saat itu terjadi, ada semacam angin yang berhembus kencang di sekitarnya, yang mana itu membuat Himawari ataupun Boruto berusaha melindungi diri. Tapi di sini, Amado belum melihat bahwa mata Jougan Boruto telah aktif. Dengan ekspresi serius Amado berkata, orang ini akan memancing kemarahan Boruto, yang mana dia pasti takkan membiarkan Himawari terluka. Walaupun aku terkejut bahwa dia juga ikut membantu Konoha dan ini, menguatkan keyakinanku jika ingatan kami telah diubah. Nah di sini, Amado masih terlihat ikut terpengaruh oleh Zeno, di mana dia masih merasa aneh dengan Boruto yang ikut membantu Konoha juga. Kemudian, adegan beralih dulu kepada seorang Sarada, yang sebelumnya dibantu oleh Sumire, ketika dia hampir saja diserang oleh Hidari. Ketika itu terjadi, mereka juga kedatangan bantuan baru yakni Sarutobi Mirai, dan juga seorang Aburame Shino. Dengan ekspresi serius Shino berkata, tampaknya lawan kita saat ini, benar-benar mirip seperti seorang Sasuke. Mira menyambung ucapannya dengan berkata, kata mirip sepertinya tidak cocok karena sebenarnya, cakranya sama seperti Uchiha Sasuke. Shino berkata lagi, ya, kau benar soal itu dan menurut tim sensor, mereka akhirnya mendapatkan data akurat bahwa dia bukanlah Sasuke. Entah apa yang terjadi dan sepertinya, ini merupakan ulah dari monster yang dikirim oleh kode sebelumnya. Sarada kemudian membalas ucapan mereka dengan berkata, Anda benar dan aku tentu yakin dia bukanlah ayahku. Hidari lalu memotong percakapan mereka dengan berkata, apakah kalian sudah selesai berbicara basa-basi yang tak berguna? Sekarang biar kuulangi bahwa bagi yang tak mau mati, kuharap kalian segera meninggalkan tempat ini. Dan terkhususnya untuk Sarada, kemarilah serta jangan melawan karena setelah kau bersamaku, maka aku akan pergi lebih dulu meninggalkan desa kalian. Bagaimana? Apa kalian setuju dengan semua saran-saranku? Konohamaru kesal dengan berkata, simpan ucapanmu itu pada dirimu sendiri. Takkan kami biarkan kau atau temanmu itu, membuat kerusakan dengan mencoba menjadikan shinobi kami sebagai target kalian. Jangan terlalu sombong serta yakin, untuk bisa menang dengan mudah di sini karena desa kami, terkenal karena tekad api yang tak pernah mengenal katak menyerah. Hidari kemudian tersenyum sambil menjawab, baiklah jika kau memang ingin mati, maka bersiaplah. Hidari langsung memunculkan limiternya di depan Konohamaru, yang membuat Konohamaru kemudian melompat ke atas karena berpikir bahwa Hidari pasti akan muncul di situ. Akan tetapi, Hidari justru tak masuk melewati limiternya, dan malah bergerak cepat ke arah Konohamaru dengan menggunakan Chidori. Konohamaru terkejut sambil mengucap kata apa, dan dia berusaha menangkis itu dengan kunai miliknya. Sarada dan lainnya, sontak terkejut juga serta berusaha bergerak untuk membantu Konohamaru. Nah ketika dia menahan Chidori menggunakan kunai, Hidari tersenyum lagi sambil berkata, lucu sekali bahwa kau menahan itu dengan senjata kecil tersebut. Hidari seketika membesarkan Chidorinya, dan itu menjalar ke kunai lalu menyetrom tubuh Konohamaru. Konohamaru mengerang kesakitan, dan dia mendapatkan tendangan langsung dari Hidari. Konohamaru terhempas, tetapi Shino berhasil menangkapnya menggunakan serangga miliknya. Sumire lalu pergi ke arah Konohamaru, sambil mencoba menolongnya menggunakan keahlian medisnya. Sementara beberapa Anbu, serta Sarada dan Mirai, kemudian maju lalu masing-masing menyerang Hidari. Hidari juga tetap waspada karena dia tak mau terkena serangan lagi seperti Chidori Sarada sebelumnya. Hidari lalu menghindar dari serangan mereka, dan berada di jarak beberapa meter dari mereka. Mirai berkata, itu masih kekuatan Chidori namun melihat matanya, aku yakin dia mempunyai kekuatan misterius yang belum diperlihatkannya. Sarada lalu berkata, kau benar dan menurut data dari tim sensor, dia belum memperlihatkan kekuatan yang lain dan masih menggunakan Chidori serta limiter saja. Kita tampak seperti bertarung melawan kode, dan sulit untuk menyerang apalagi dia selalu menghindar menggunakan limiter itu. Mereka kemudian mencoba untuk menghubungi Shikamaru, apakah sang Hokage itu memiliki sebuah ide untuk melawan penyusup tersebut. Tapi sebelum itu, adegan berpindah dulu kepada Boruto, yang terlihat melompat ke arah seorang Jura. Jura menahan dirinya, sambil melihat jika mata kanan Boruto berubah dan memperlihatkan aura yang berbeda. Sambil menahan pedang Boruto dia berkata, mata itu tampaknya memiliki sesuatu yang berbeda, dan aku belum menemukannya di dalam buku yang kubaca.
Boruto membalas ucapannya dengan berkata, itu takkan ada di bukumu karena mata ini, merupakan salah satu rahasia besar yang disembunyikan oleh desa Konoha. Bisa dibilang, aku beruntung karena kau tak tahu tentang ini, dan itu bisa menjadi kelemahan bagimu. Jura kemudian kesal sambil berkata, meskipun begitu, jangan sombong dulu dengan apa yang kau miliki karena aku, takkan semudah itu untuk dikalahkan. Jura lalu mengencangkan angin di sekitarnya, yang membuat Boruto lebih bekerja keras lagi menahan tubuhnya agar tak terhempas. Boruto kemudian mengalirkan elemen petir ke pedang tersebut, yang sedikit menahan laju dari angin tersebut. Jura kemudian tak tinggal diam, dan langsung memunculkan Mokuton dari arah belakang Boruto, yang berniat untuk dia tusukan ke anak Naruto tersebut. Boruto tak menyadari itu karena dia masih berfokus untuk menjaga tubuhnya tetap stabil. Namun untungnya, Momochan dari dalam tubuh Boruto lah yang justru memberitahukan kepadanya. Dia berkata, awas di belakangmu, ada Mokuton yang bersiap menusukmu Boruto. Boruto lalu terkejut, sambil mengaktifkan Hiraishin menggunakan tangan kirinya, yang kemudian dengan cepat dia berpindah ke tempat Kashin Koji berada. Ketika dia berpindah, yang mengganti posisinya adalah Garaga, langsung dengan racun khas miliknya. Jura begitu mudahnya menghentikan racun tersebut, dengan langsung menghalaunya menggunakan angin tersebut. Setelah melakukan itu, Garaga mundur karena menurutnya, tidak normal untuk melawan seorang musuh yang bahkan membuat Boruto harus mundur juga. Sementara itu Himawari yang ada di bawah, merasa emosi kembali karena Jura masih sulit untuk dihentikan oleh mereka. Dengan ekspresi marahnya, Himawari kemudian melompat dan bersiap dengan satu serangan lock-on miliknya. Hanabi yang ada di situ, sempat memanggil namanya untuk tidak menyerang secara tiba-tiba akan tetapi, Hima tak mendengar sama sekali. Dia lalu mengaktifkan Byakugan, dan melihat titik buta Jura yang pantas untuk diserang. Nah melihat Himawari datang, Jura bersiap juga dengan kekuatan miliknya. Kurama dari dalam tubuh Hima, melihat bahwa Jura bisa melukai Himawari karena dia tampak juga bersiap. Kurama berteriak, dan menyuruh Hima untuk membatalkan serangannya akan tetapi, dia tak bisa lagi melakukannya. Hima sampai ke tubuh Jura, lalu menyerang secara terbuka dan Jura membiarkan tubuhnya diserang, karena dia memiliki regenerasi yang lebih kuat. Setelah itu, dia menyerang balik dari arah belakang Hima secara cepat, yang membuat Hanabi dan Boruto tampak syok melihat itu. Akan tetapi, Hima dengan mudahnya bisa menghindarinya, yang langsung membuat Jura sangat terkejut. Tak mau mendapat serangan kedua, Jura memilih terbang lagi lebih tinggi serta menjauhi Himawari. Sementara Kurama dari dalam tubuhnya berkata, apakah ini pengaruh dari mata Byakugan itu? Hanabi dari bawah juga berkata, apa yang terjadi dan sepertinya, aku baru pertama kali melihat Byakugannya seperti itu. Hanabi melihat dari matanya, jika mata Himawari memiliki sedikit cakra yang berbeda. Sementara itu Momochan dari dalam tubuh Boruto, kemudian mengatakan jika mata Byakugan Hima, sama istimewanya dengan mata dari bangsa Otsutsuki. Dan Otsutsuki sendiri, memiliki sistem keluarga berdasarkan kasta tertinggi, serta beberapa keluarga rendah di bawah mereka. Seperti Momoshiki, yang merupakan seorang yang berasal dari kasta tertinggi. Sementara Kaguya, Ishiki ataupun Urashiki, mereka merupakan Otsutsuki dari kalangan bawah. Hanya Kinshiki yang berhasil mampu berada di sebelah Momo, karena dia kemungkinan merupakan pengawal Momoshiki dari sejak masih kecil. Jadi, klan Hyuga di bumi kemudian meniru sistem keluarga Otsutsuki tersebut, karena merasa masih sangat dekat dengan darah Otsutsuki melalui mata Byakugan tersebut. Mungkin sistem ini, telah diwariskan oleh Hamura Otsutsuki sejak dulu, ketika awal mereka membentuk klan Hyuga. Makanya berdasarkan jalur asli darah kedua klan ini, admin yakin Himawari akan mewarisi beberapa kekuatan Otsutsuki, mungkin mendekati apa yang dimiliki oleh Otsutsuki Kaguya. Sementara itu, seorang Tsunade, yang akhirnya muncul juga di tempat tim 10 berada. Ketika dia datang, dia langsung berbicara dengan membela status Sannin legendaris dari Orochimaru, kepada seorang Shinju Matsuri. Lalu Sakura yang ada di situ kemudian berkata, Nyonya Tsunade, apa Anda serius untuk ambil bagian pada pertempuran ini? Tsunade lalu menjawab, sejujurnya, aku ingin melihat situasi dari Inojin setelah Ino menyampaikannya kepadaku. Tapi setelah melihat beberapa data dari para unit sensor, sepertinya di sini tak cukup shinobi untuk melawan mereka. Mereka menilai bahwa cakra para penyusup ini, terbilang sama kuatnya dengan cakra Biju dan bahkan, mereka jauh lebih kuat berkat mata Rinnegan itu. Jadi, aku memutuskan sendiri untuk datang ke sini, dan membantu semua orang melawan para penyusup ini.
Setelah itu, adegan berpindah dulu dan memperlihatkan seorang Koji, yang bertanya ke Boruto dengan berkata, apakah kau baik-baik saja sejauh ini? Boruto kemudian bertanya balik dengan berkata, apa ada hal yang kau khawatirkan? Koji kemudian menjawab, aku berbicara tentang mata Joganmu itu dan seberapa sering kau berinteraksi dengan Momoshiki. Perlu kau ingat kembali jika mata Jogan itu, sangat jarang menampilkan wujudnya Boruto dan apa aku boleh tahu, apa yang telah kau lihat dari mata itu? Boruto sempat terdiam sejenak, karena berpikir apakah dia harus memberitahukan ke Koji, tentang dia melihat ke depan bahwa desa Konoha akan hancur. Padahal selama ini, dia dan Koji telah berusaha keras agar melindungi desa, meskipun harus melawan banyak musuh. Koji kemudian melihat keraguan pada ekspresi Boruto sehingga, dia bertanya lagi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Boruto akhirnya menjawab, mata ini mulai memperlihatkan penglihatan masa depan. Ada beberapa hal yang muncul sepintas saja, tetapi itu benar-benar mengganggu pikiranku. Pertama, aku senang karena kedepannya, ayah dan ibuku telah sadar kembali di dalam dimensi Kawaki. Meskipun mereka sadar, mereka masih harus berusaha untuk keluar dari dimensi itu. Lalu penglihatan yang kedua, memperlihatkan jika desa Konoha telah mengalami kehancuran yang sangat memprihatinkan paman. Semua bangunan desa, tanah, dan apapun yang ada di desa ini, rata dengan tanah dan aku bahkan tak melihat orang-orang. Koji sontak terkejut sambil berkata, apa, itu benar-benar menentang usaha kita selama ini Boruto. Jika itu benar terjadi, kita seperti tak berguna untuk melindungi desa ini. Momo-chan dari dalam tubuh Boruto kemudian berkata, kau pasti bisa melaluinya dan aku percaya itu. Boruto terlihat heran, setelah Momoshiki malah tampak mendukungnya padahal selama ini, Momo merupakan orang nomor satu yang ingin melihatnya menderita. Kemudian setelah itu, adegan berpindah ke kantor Hokage, yang mana pada akhirnya Shikamaru berhasil meyakinkan daimyo negara api. Setelah pembicaraan yang begitu alot, Shikamaru tampaknya masih bisa beralibi untuk berpura-pura menjadikan Boruto sebagai bala bantuan Konoha. Pembelaan yang dia lakukan akhirnya berjalan lancar agar sedikit demi sedikit orang-orang akan melupakan dulu perihal masalah kematian Naruto. Katak kecil Koji yang ada di sebelahnya kemudian berkata, kau benar-benar pandai dalam menentukan sebuah rencana. Sejak awal, aku memang percaya bahwasanya, kami yakin kau memiliki perasaan yang sama bahwa pada akhirnya, kau akan menyadari jika ingatanmu telah diubah. Shikamaru lalu berkata, aku bahkan tak sehebat yang kalian pikirkan karena sekarang, aku hanya bisa melihat shinobi desa ini berjuang melawan musuh. Sebagai seorang Hokage, aku benar-benar tak bisa diharapkan sejauh ini. Katak itu kemudian mencela ucapannya dengan berkata, tidak, kau salah jika berpikiran seperti itu. Apa kau lupa bahwa dirimu merupakan orang pertama yang diberitahukan oleh Boruto tentang kebenaran yang sebenarnya? Kau mestinya bangga karena pemikiranmu yang cerdas itu, sehingga kami benar-benar percaya padamu. Shikamaru sontak terkejut, sambil merasa jika apa yang dikatakan oleh katak kecil itu ada benarnya. Dan atas dorongan dari katak itu, Shikamaru tampaknya bersemangat kembali untuk memandu para shinobinya dari kantor Hokage, serta akan menjadi tameng bagi keluhan-keluhan murahan dari para daimyo negara api. Lalu kemudian, adegan memperlihatkan Naruto di alam bawah sadarnya, yang masih menunggu Kurama kembali ke situ. Dia lalu bertanya ke Hagoromo dengan berkata, sejujurnya, aku tak pernah tahu hal-hal semacam ini akan terjadi kembali. Ketika kami berdua bertarung bersama melawan Ishiki, dia bahkan berkorban dengan menggunakan kekuatan terkuatnya, yang mana resikonya adalah nyawanya sendiri. Tapi setelah beberapa tahun, ternyata kalian para biju bisa hidup kembali dan mengapa Kurama bisa secepat itu muncul? Hagoromo lalu menjawab, ketika aku menciptakan mereka menjadi 9 ekor, aku melihat ada sisi kepemimpinan yang tinggi dari seorang Kurama sejak usia kecil. Dia sedikit istimewa dari kalian ataupun dari Hachibi sekalipun dan itulah mengapa, aku memberikan sedikit tambahan umur ketika dia nanti akan mati. Kurama bisa bangkit secepat itu, karena fakta bahwa cakranya ada di mana-mana dan yang paling dekat, adalah di tubuh anakmu Naruto. Energi kehidupannya dengan cepat merespon cakra Kyuubi di tubuh Himawari, lalu itulah mengapa dia bisa bangkit kembali dalam waktu singkat. Adegan kembali kepada Himawari. Himawari terlihat mampu menghindar dari serangan Jura, setelah dia menggunakan mata Byakugan tersebut. Setelah itu, Jura terbang kembali ke arahnya dengan sangat cepat, tetapi Kawaki juga bergerak untuk menghalau Shinju tersebut. Saat Kawaki muncul di samping Jura, Jura awalnya mampu menahan serangan dari Kawaki namun, dia juga berhasil melukai Kawaki jika Himawari,
kembali tak menyelamatkan kakak angkatnya tersebut. Hima mendorong tubuh Kawaki hingga jatuh, sementara dirinya menahan serangan Jura menggunakan cakra Kurama, beserta beberapa kekuatan andalan milik klan Hyuga. Ketika itu terjadi, Jura terkejut bahwa dia melihat tubuh Himawari, tampak benar-benar berbeda. Hanya Rinnegan yang bisa melihat itu dan dia berkata, "Apa sebenarnya yang kau sembunyikan bocah dan mengapa, itu tampaknya benar-benar begitu kuat?" Nah dari kejauhan, Momoshiki lalu melihat apa yang terjadi pada Himawari juga, sambil berbicara dalam hati dengan berkata anak ini sangat mirip dengan Kaguya. Sifat keras kepalanya serta jiwanya, aku sungguh melihat itu juga di dalam seorang Kaguya. Adegan kembali lagi ke area tim 10 berada di mana Tsunade, kemudian bertanya ke Sakura dengan berkata, bagaimana perkembangan dari Inojin? Sakura lalu menjawab, aku masih berusaha untuk terus menyembuhkan lubang yang telah Orochimaru tambal. Tetapi, orang itu langsung mengganggu proses tersebut, sehingga penyembuhannya telah terhenti sementara waktu. Tsunade lalu berkata, baiklah jika begitu, kau fokuslah menyembuhkannya dan aku akan melawannya bersama dengan Orochimaru. Sakura kemudian setuju sementara Orochimaru menampilkan ekspresi tersenyum sambil berkata, tak kusangka bahwa kita akan kembali bertarung melawan musuh seperti ini Tsunade. Tsunade kemudian menjawab, kau benar Orochimaru dan ini merupakan sebuah hal yang sama sekali tak kebetulan terjadi dan kita berdua dianugerahi untuk hidup sampai ke beberapa generasi agar membantu mereka. Andai Jiraiya masih ada, mungkin kita bertiga akan bekerja sama melawan mereka semua, sambil menjadi sebuah pelindung utama bagi anak-anak kita ini. Orochimaru lalu melihat ke arah Tsunade sambil berkata, sabar saja karena sebentar lagi, aku yakin ada hal-hal yang ingin kau lihat. Tsunade penasaran tentang itu dan menurut kalian, apakah Orochimaru orang pertama yang pernah menyelamatkan Koji setelah Koji kalah melawan Ishiki? Karena menurut admin, dari sini kita pada akhirnya tahu jika Koji, kemungkinan besar adalah Jiraiya yang asli. Momen ini akan segera terungkap ke depannya tapi untuk sekarang, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini.